Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhirih. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan Al-Quran, firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dengan tema bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang primer, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran yang dimulai pada bulan Ramadan yang bertempatnya di Makkah. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui utusannya, melalui malaikat Jibril. Al-Quran pertama kali dengan cara pemeliharaannya dihafal oleh Rasulullah, dihafal oleh para sahabat. Di samping itu juga para sahabat banyak yang menulis Al-Quran, sehingga dengan cara dihafal dan dengan cara ditulis, maka Al-Quran senantiasa valid, senantiasa otentik, senantiasa terjaga keasliannya dari mulai diturunkannya sampai sekarang dan sampai terus sampai akhir zaman. Selain dari dihafal, ditulis, juga langsung diamalkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang primer dan dijelaskan oleh sunnah Rasulullah, sehingga kedua-duanya menjadi sumber hukum Islam yang primer. Sebab yang lainnya, yang sekundernya,
bisa ijtihad, bisa kias. Tetapi yang paling pokok, yang primer adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Al-Quran sebagai petunjuk, sebab manusia itu yang walaupun manusia itu sudah dibekali akal, manusia memang sempurna, jauh dari makhluk-makhluk yang lainnya. Tetapi akal saja itu tidak akan bisa secara sempurna untuk mencapai kebenaran. Sebab banyak segala perkara, banyak yang tidak bisa terjangkau oleh akal kita, oleh akal manusia. Sehingga di samping Allah menganugerahkan akal kepada kita, maka Allah juga memberikan bimbingan kepada kita dengan wahyunya, yaitu diantaranya adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir, kepada Nabi kita sekalian, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila manusia di mana saja manusia berada, karena Al-Quran itu adalah untuk seluruh manusia, hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk, pembimbing bagi seluruh manusia, bukan untuk manusia yang hidup di Arab saja, tapi untuk manusia sedunia. Kemudian Al-Quran itu menjadi sumber hukum, selain bimbingan juga sebagai sumber hukum, karena kita manusia itu adalah manusia itu hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga dikarenakan manusia itu tentu saja punya kepentingan yang berbeda-beda, punya keperluan yang berbeda-beda, sehingga kalau tidak ada hukum maka tidak ada pengendali. Oleh karena itu Al-Quran juga sebagai Al-Furqan, pembeda mana benar, mana salah. Kalaulah Allah tidak menurunkan otoritasnya sebagai sumber hukum, maka manusia bisa secara egoismenya menentukan benar dan salah itu menurut pikiran masing-masing, menurut nafsunya masing-masing. Dan kalaulah memang itu sudah terjadi, maka itu menjadi tidak benar lagi, tidak ada patokan kebenaran itu. Oleh karena itu harus ada kebenaran yang mutlak. Dan kebenaran mutlak itu yaitu kebenaran yang Allah turunkan, yaitu yang ditentukan dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran di samping hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Quran itu untuk menentukan, untuk membedakan mana benar, mana salah. Sehingga qadi, ya pelaksana hukum, ulil amri sebagai penegak hukum, maka itu harus bersumber kepada ketentuan Allah. Benar dan salah itu harus yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah demikian bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu untuk seluruh manusia, untuk membimbing kita sekalian agar kita hidup itu berada dalam jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya manusia itu hidup berdampingan dengan manusia yang lain, dengan adanya hukum yang mutlak, maka hidup menjadi tertib. Sebab kalau tanpa hukum, maka kehidupan sosial tidak akan tertib. Kehidupan sosial akan kacau. Maka oleh karena itu kita harus sami'na wa ata'na.
kita harus taat, memperhatikan Al-Quran, dan kita harus taati isinya oleh semua, baik kita sebagai ulil amri atau kita sebagai umat, sebagai rakyat. Saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin.